Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Oke, silakan Maulana pimpin doa kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Yang pertama Hadi Setiadi. Hadi, Pak. Selanjutnya Muhammad Maulana Putra. Hadir, Pak. Oke, semua ya. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari materi berkenaan dengan jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Materi ini merupakan materi kelas 5. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang perlu kalian ketahui adalah yang pertama, agar siswa dapat menyebutkan jenis-jenis usaha perekonomian yang ada di masyarakat. Lalu yang kedua, agar siswa dapat menyebutkan contoh dari usaha yang dikelola oleh sendiri dan juga usaha yang dikelola kelompok. Lalu yang ketiga, agar siswa dapat memberikan contoh dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi di Indonesia. Nah, pada pembelajaran kita hari ini kita akan membagi materinya menjadi 3 bagian. Yang pertama berkenaan dengan jenis-jenis usaha perekonomian. Lalu yang kedua usaha sendiri dan usaha kelompok. Dan yang ketiga jenis kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Baik, langsung saja. Kita akan mulai pada materi yang pertama. Materi pertama yaitu tentang jenis-jenis perekonomian. Nah, di sini jenis-jenis perekonomian seperti yang kita tahu bahwasanya kita sebagai manusia perlu makan, pakaian, dan juga tempat tinggal, ya kan? Nah, jadi kebutuhan tersebut kita penuhi dengan cara melakukan beberapa kegiatan untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, kegiatan-kegiatannya itu dapat kita lakukan yang pertama, misalnya pertanian. Coba ada yang tahu contoh dari kegiatan pertanian itu seperti apa? Meladang tuh, Pak. Ya, padi. Terus apa lagi? Pertanian ya gandum, Pak. Pertanian gandum. Atau apa lagi? Makanan pokok kita, contohnya Padi. ya, pertanian padi. Nah, pertanian di sini juga termasuk seperti peternakan dan juga perikanan. Nah, jadi pertanian ini tidak harus buah-buahan, terus sayur-sayuran dan juga makanan pokok, tapi juga termasuk di dalamnya peternakan seperti peternakan sapi, peternakan ayam, dan juga perikanan seperti budidaya ikan dan juga lain-lain. Bagaimana, bisa dipahami? Oke, yang selanjutnya setelah pertanian, jenis-jenis perekonomian yang ada di masyarakat juga yang kedua ada yang namanya industri. Nah, industri di sini merupakan kegiatan yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Namun, industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan juga bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Industri di sini contohnya misalkan pembuatan tahu dan juga tempe, terus pengrajin keramik, terus juga ada industri mebel dan lain sebagainya. Itu bisa dibilang sebagai industri kecil. Sedangkan kalau industri besar itu seperti pabrik baja, pembuatan mobil, dan juga perusahaan tekstil. Nah, selanjutnya terus selanjutnya kegiatan yang
ketiga, setelah industri ada yang namanya perdagangan. Perdagangan itu contohnya seperti kita menjual barang kepada konsumen yang biasa dilakukan oleh masyarakat yang ada di pasar. Barang-barang yang biasa didagangkan itu seperti makanan pokok, terus juga pakaian, dan juga peralatan rumah tangga, dan juga hal-hal yang lain yang bisa dijual untuk dipakai oleh masyarakat tersebut menjadi barang kebutuhan sehari-hari. Lalu yang keempat, jenis perekonomian yang biasa ada di masyarakat yaitu jasa. Nah, jasa di sini seperti contohnya guru seperti Bapak. Nah, Bapak merupakan di sini seorang yang bekerja dengan cara mengutamakan keahlian dan keterampilan. Sehingga di sini bisa dibilang Bapak sebagai guru menjual jasa Bapak untuk mengajarkan ilmu kepada para murid-murid. Lalu ada juga pengacara, dokter, terus juga pekerja bank, yang karyawan rumah makan, dan juga misalkan orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, itu mereka semua adalah orang yang bekerja dengan cara menjual jasa. Bagaimana, bisa dipahami untuk materi yang pertama? Siapa? Oke, baik. Kita lanjut. Materi yang kedua. Yang kedua yaitu usaha sendiri dan kelompok. Yang pertama, usaha yang dilakukan sendiri. Nah, jadi usaha di sini terbagi menjadi dua, yaitu usaha yang kita lakukan sendiri dan juga usaha yang dilakukan oleh kelompok. Nah, yang pertama ini kita akan membahas berkenaan dengan usaha yang dikelola oleh sendiri. Contoh dari usaha-usaha sendiri itu misalkan seperti warung kecil, terus juga bengkel, terus juga ada industri kecil rumahan. Nah, itu semua merupakan usaha-usaha yang dapat kita kelola sendiri. Mungkin dari Maulana ada contoh lain usaha sendiri? Warung permakan. Ya, warung makan kecil, misalnya contohnya kantin juga boleh. Terus dari usaha sendiri ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari usaha sendiri yang pertama itu keuntungan yang kita dapatkan dari usaha tersebut kita nikmati sendiri, kita tidak bagi-bagi dengan orang lain. Nah, itu merupakan salah satu keuntungan dari usaha sendiri. Lalu keuntungan lain dari usaha sendiri yaitu kita bebas untuk mengembangkan usaha kita. Jadi kita tidak ada orang lain yang mengatur bagaimana usaha yang kita lakukan itu harus seperti apa, harus bagaimana, dan juga tidak bergantung kepada orang lain atau perusahaan lain, karena usaha sendiri merupakan usaha yang kita kelola sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Nah, ini merupakan keuntungan dari usaha sendiri. Sedangkan kekurangannya, jikalau kita memiliki usaha sendiri, kekurangannya itu yang pertama dari modal. Kenapa modal? Karena dari usaha sendiri modal yang harus kita keluarkan itu kita sendiri yang harus mengeluarkannya, tidak ada bantuan dari orang lain. Nah, itu merupakan salah satu kekurangan dari usaha sendiri. Terus juga kekurangan usaha sendiri yaitu kekurangannya tenaga kerja, karena kalau misalkan usaha yang kita kelola sendiri harus kita sendiri yang akan mengelolanya tanpa ada bantuan dari orang lain, sehingga kita pastinya akan kekurangan tenaga kerja. Terus juga selain keuntungan yang kita dapatkan itu untuk diri kita sendiri, jika kita mengalami kerugian, maka kerugiannya juga kepada diri kita sendiri. Nah, itu juga salah satu kekurangan dari usaha sendiri. Lanjut yang kedua, yaitu usaha kelompok.
Nah, usaha kelompok di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada usaha milik swasta. Lalu yang kedua, usaha milik negara. Nah, yang pertama, usaha milik swasta. Usaha milik swasta di sini contohnya seperti FA. FA ini artinya firma biasa, yaitu sebuah perusahaan perhimpunan antara dua orang atau lebih yang menjalankan perusahaan dengan satu nama. Jadi seseorang membuat suatu perusahaan, namun namanya itu hanya satu. Nah, itu disebut dengan firma atau FA. Lalu yang kedua ada yang namanya PT. Nah, PT ini merupakan arti dari perseroan terbatas, yang mana PT dibentuk oleh dua orang atau lebih, namun diperoleh dengan cara menerbitkan saham-saham yang dapat dimiliki oleh setiap orang. Nah, itu merupakan PT. Lalu yang ketiga ada yang namanya CV. CV ini artinya Kommanditir Vennootschap. Ini merupakan perhimpunan dari beberapa orang yang dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama itu ada komplementer dan juga komanditer. Lalu yang keempat ada yang namanya yayasan. Nah, yayasan ini juga merupakan salah satu usaha milik swasta. Lalu yang kelima usaha milik swasta, yang kelima yaitu koperasi. Mungkin dari kalian sudah tahu koperasi itu apa. Koperasi merupakan jenis usaha perhimpunan, yaitu beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi atau gerakan ekonomi rakyat, seperti itu. Ini merupakan usaha milik swasta. Selanjutnya usaha milik negara. Nah, dalam usaha milik negara ini ada yang namanya perum. Perum ini artinya perusahaan umum. Terus ada lagi yang namanya persero, yaitu perusahaan perseroan. Persero. Contoh dari perum ini seperti Perum Percetakan Uang Republik Indonesia. Nah, itu merupakan contoh usaha yang dikelola oleh negara. Jika persero contohnya itu seperti PT Telkom, PT Pos Indonesia, PT Perkebunan Nusantara, terus juga PT Kereta Api Indonesia. Nah, itu juga termasuk dalam PT, tapi PT di sini, persero di sini itu merupakan usaha yang dikelola oleh negara, tidak dikelola oleh swasta, seperti itu. Jadi ada perbedaan antara usaha yang dikelola oleh swasta dan juga usaha yang dikelola oleh negara. Bapak Ibu di sebelah sini. Ya. Baik, selanjutnya yang ketiga, yaitu berkenaan dengan kegiatan ekonomi Indonesia. Nah, dalam kegiatan ekonomi ini dikelompokkan menjadi 3 kegiatan. Yang pertama itu ada yang namanya produksi. Lalu yang kedua ada namanya distribusi. Dan yang ketiga ada yang namanya konsumsi. Apa itu produksi? Produksi merupakan sebuah kegiatan yang mana kita itu menghasilkan barang. Nah, ini merupakan kegiatan produksi, yaitu kegiatan
menghasilkan barang. Contoh dari kegiatan produksi misalnya seperti pertanian padi. Nah, di situ kan jika kita memiliki sebuah pertanian padi, maka kita di situ memproduksi beras yang digunakan untuk dimakan oleh orang-orang. Nah, itu merupakan salah satu kegiatan produksi. Lalu ada juga misalkan kegiatan produksi makanan yang lain seperti gandum. Mungkin juga ada kegiatan produksi karet, yang dari karet, dan juga kegiatan-kegiatan produksi yang lain. Nah, kegiatan produksi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu produksi bahan mentah atau bahan baku menjadi bahan setengah jadi, dan juga ada kegiatan produksi bahan mentah menjadi bahan jadi. Kalau bahan mentah menjadi bahan jadi itu seperti padi tadi. Dari padi kita kelola lalu dijadikan beras. Nah, sedangkan misalkan produksi dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, itu contohnya seperti produksi kapas menjadi benang. Nah, benang di sini kan bukan berupa barang yang bisa langsung kita pakai, tapi harus kita olah dulu sehingga menjadi pakaian yang bisa kita pakai. Nah, itu merupakan contoh dari kegiatan produksi barang mentah menjadi barang setengah jadi. Selanjutnya yaitu distribusi. Distribusi di sini artinya adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang Nah, setelah barang kita produksi, yang mana orang yang memproduksi barang itu disebut dengan produsen. Setelah barang diproduksi, maka selanjutnya barang tersebut harus didistribusi, yang artinya barang tersebut harus disalurkan kepada orang yang akan memakainya, yaitu konsumen. Seperti itu. Kenapa harus didistribusi? Karena jika tidak didistribusikan, maka barang yang telah kita buat, yang telah kita produksi, tidak bisa dipakai oleh orang-orang atau oleh masyarakat, oleh konsumen, sehingga perlu adanya kegiatan distribusi di sini supaya barang yang kita produksi dapat tersalurkan kepada para konsumen untuk dimanfaatkan. Seperti itu. Baik, yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa. Nah, setelah sebuah barang itu kita produksi atau kita buat oleh produsen, setelah dibuat, didistribusikan oleh distributor. Nah, setelah didistribusikan atau disalurkan, maka barang tersebut akan sampai kepada kita selaku konsumen. Nah, konsumen inilah yang akan menggunakan barang atau jasa yang telah dibuat oleh produsen atau produksi, dan juga yang telah didistribusikan oleh distributor. Nah, di sini merupakan alur dari kegiatan ekonomi, juga termasuk kegiatan ekonomi di Indonesia. Jadi kegiatan ekonomi itu erat kaitannya dengan tiga kegiatan ini. Yang pertama yaitu produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Baik anak-anak, ini saja materi yang dapat kita sampaikan, yang dapat Bapak sampaikan pada bulan kali ini. Selanjutnya kita akan lanjut pada proses evaluasi, yaitu mengulang kembali materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Untuk yang pertama, Bapak akan bertanya kepada Hadi Septiadi. Tolong sebutkan 3 macam kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Pertanian, Pak. 1, pertanian. Perindustrian. 2, industri. Terus yang ketiga? Perdagangan. Ya, betul sekali. Yang pertama itu pertanian, industri, dan yang ketiga perdagangan. Baik, pertanyaan selanjutnya kepada Maulana Putra.
Sebutkan keuntungan dari usaha yang dikelola sendiri. Usaha yang dikelola sendiri itu keuntungan yang pertama, hasil yang diperoleh itu bisa dinikmati sendiri. Oke, yang pertama. Yang kedua, dari usaha sendiri tidak ada ketergantungan atau tanggung jawab dari pihak lain, jadi dapat kita lakukan sendiri. Dan yang ketiga, dari usaha sendiri itu kita dapat mengembangkan lagi usaha yang telah kita lakukan tadi. Ya, betul. Yang pertama itu untungnya untuk kita sendiri, terus yang kedua tidak terikat dengan orang lain, dan juga kita bebas untuk mengembangkan usaha kita sendiri. Oke, selanjutnya pertanyaan kepada Hadi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ya Pak? Ya, Kegiatan distribusi apa tadi? Distribusi itu Pak menurunkan hasil produksi gitu Pak. ya betul. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi kepada Konsumsi konsumen. konsumen. Orang yang mengkonsumsi itu disebut dengan konsumen. Seperti itu. Alhamdulillah, Bapak rasa semuanya sudah memahami materi yang telah kita pelajari hari ini. Selanjutnya kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Maka bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi bekal ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari Bapak. Apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.